Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventus ini. Seperti biasa, gua tidak sendiri, selalu ditemani oleh para narasumber yang selalu mengisi di Suara Juventus ini. Kali ini yang ada spesial pada materi kita kali ini karena ini kita kedatangan nih ya kan membership baru yang baru join di program join membershipnya Suara Juventus ini. Nah, bagi kawan-kawan yang seperti ingin kayak bintang tamu kita kali ini, kalian bisa mengikuti nih di join membership karena kalian bisa berkesempatan nih ngobrol-ngobrol, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opini, menjadi narasumber di Suara Juventus. Silakan ada di deskripsi channel kita, silakan klik. Nanti kalian bisa kayak bro satu ini ya. Tapi kita kita kenalan dulu nih ya kan yang selalu mengisi di Suara Juventus ini kali ini yang tidak asing lagi ya kan yang sering menghiasi di layar Suara Juventus ini kali ini. Ya, silakan Bang, kenalin dulu Bang yang pakai kacamata, monggo silakan siapa namanya. Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo, Juventus dari Depok. Wih, Bang Suryo ini adalah tetengkotnya ya kan dari Suara Juventus ini yang Enggak sering lah. mengisi di acara-acara Suara Juventus ini sebagai narasumber. Nah, ini nih yang spesial nih, ya kan kita kenalan dulu membership yang baru join di Suara Juventus ini. Silakan Bang, siapa namanya, dari mana? Halo semua fans-fans Juventus seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alexander Anton, member baru dari Heavy River Wih, alias Kalideres. kali Heavy deras, River anjir. Heavy Jakarta River, Barat. cuy. Jakarta Tangerang Barat nih, berarti Tangerang, ya? Tangerang. Jakarta Tangerang. Barat. Oh, Oh, Jakarta Barat ya? Tangerang sih lo, geografinya Cikarang, berapa Dikit, lo? Cikarang. Ya. dikit lagi, dikit lagi. Iya, Dikit lagi. itu. Baik, kali ini gua akan menghimpun beberapa materi yang kita akan bahas dari tim editorial kita sudah menyiapkan nih materi yang pertama adalah Nico Gonzalez kok nggak sembuh-sembuh ya kan? Kenapa nih? Ada apa dengan Bro Nico nih? Yang kedua adalah gua akan bertanya ke kalian kira-kira pemain dengan nomor punggung 8 ini kan cukup ikonik nih, ya kan? Kira-kira siapa yang terbaiknya, siapa yang terburuknya? Ya, karena ada jeda internasional, jadi kita nggak bisa bahas review atau preview matchnya Juventus. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung aja. Gue akan bertanya ke Bang Suryo nih, ya kan? Yang senior dulu nih, ya kan? Sering mengisi. Kira-kira kenapa nih? Nico Gonzalez, pemain yang musim ini baru dibeli dari Fiorentina ya kalau nggak salah, itu kok Mm-mm. cedera nggak sembuh-sembuh nih. Apakah ini tanda-tandanya flop? Apakah atau bagaimana nih? Ada pendapat tersendiri dari Bang Suryo. Silakan Bang Suryo. Oke, ada dua deret ukur yang bisa dikatakan oke lah, yang maksudnya bisa jadi patokan. Pertama adalah standar cedera yang dipakai oleh Juve itu sampai seberapa jauhnya? Apakah sampai detail ataukah tidak seberapa detail itu mesti diukur dari situ dulu. Terus yang kedua, proses recovery dari Nico Gonzalez ini kenapa lama sekali? Itu bisa menjadi pertanyaan juga. Seberapa cepat tim manajemen kesehatan Juve itu untuk memenuhi standar fitness daripada level of fitnessnya si Nico Gonzalez karena kita tahu sendiri Nico Gonzalez itu didatangkan dari Fiorentina diharapkan bisa memenuhi Hmm. supply atau dalam tanda kutip ambisinya si Vlahovic yang dulu memang dari situ juga supaya chemistry-nya sama gitu. Hmm. Nah, syukur-syukur kita sudah mendapatkan si Conceição. Nah, itu Hmm. terselamatkan. Begitu si Nico Ginegis cedera, ada Conceição yang tampil juga sama baiknya atau bahkan mungkin lebih baik berdasarkan data, fakta, dan angka. Seperti itu. Jadi semoga nanti ke depannya diadakan evaluasi dari tim medis Juve untuk
seberapa cepat dapat merecovery pemain yang cedera dan level fitnessnya itu diukurnya dari mana? Apakah harus 100% full ataukah 90% atau 95 itu yang menjadi patokan di situ. Karena kebutuhan tim sendiri kan tergantung daripada pelatihnya. Cuma kan pelatih juga akan memastikan bahwa pemain ini sembuh dulu dari cedera atau fully fit dulu dari cedera. Nah, situ patokannya dulu Bro Rocky. Hmm. Tapi ini udah tanda-tanda flop bukan? Apa gimana nih? Sebenarnya masih terlalu jauh untuk tanda-tanda flop ya, karena belum sampai dengan setengah musim ya. Ini Hmm. masih oke lah untuk nggak nyampe sampai akhir musim terus lantas di plot untuk cedera terus nggak bisa main terus. Artinya dia tidak bisa menunjukkan performanya gitu karena cedera. Hmm. Nggak kayak gitu juga gitu. Karena menurut gue masih punya kesempatan Nico Gonzalez untuk menunjukkan performanya pada saat level of fitnessnya sudah full atau sudah pulih 100% seperti itu Hmm. bro Rocky. Oke, baik. Terima kasih Bang Suryo atas pendapatnya. Jadi tim Mendes ini sangat bertanggung jawab mengenai fitness level serta seberapa cepatkah recovery dari Nico Gonzalez tersebut, ya kan? Kalau gue bisa Mm-mm, rangkum mm-mm. dari pernyataan lo. Nah, kira-kira Bang atau Bang Bro nih, Bang Anton aja nih, ya kan? Kenapa nih si Nico kita udah beli lumayan mahal, ya kan? Tapi malah cedera, ya kan? Apakah ini suatu pertanda di mana adanya kemunduran atau flop dari pemain tersebut atau emang sudah cedera bawaan nih dari Fiorentina? Silakan, Bang Anton. Oke, memang kalau Dedengkot luar biasa ya caranya membahas dan menganalisa suatu berita ya. Itu tenang, kalem, oke. Oke, Pak, ini panutanku nih. Bang Suryo ini panutanku ini nih sebenarnya. Oh, ini Lah, fansnya ya. enggak lah. Oke, kalau menurut saya sih ya, memang Nico ini memang pas dibeli dari Fiorentina juga bukan pemain yang super fit ya. Jadi agak kaki kaca juga ya. Soalnya di 2021 dia pada saat masih di sebelum Fiorentina klubnya dia sempat nggak main 160 hari, 22 pertandingan. Pas di Fiorentina juga di 2022-23 dia juga sempat nggak main 94 hari total, kurang lebih 23 pertandingan dia lewatin. Hmm. Nah, memang benar kayak tadi Bro Suryo bilang, standar Juve mungkin ketinggian kali ya. Karena harus fitness levelnya seperti apa, seperti apa. Tapi memang dari sejarahnya, ternyata Nico Gonzalez juga kaki kaca nih. Ya. Hmm. Nah, kita nggak tahu mungkin tim visio di J Medical harus ada penyesuaian mungkin ya. Nah, jadi supaya si Nico bisa langsung cepat main kan. Tapi ya lucunya kenapa ada rumor kemarin sempat ditunggak Argentina kan? Padahal dia udah lewatin 9 pertandingan sama kita. Hmm. Nah, gitu Iya, sih kalau iya, buat si iya, iya. Nico Gonzalez. Kalau flop ya, Hmm. kalau untuk flop sih setuju banget sih sama panutanku. Masih terlalu cepat lah ya. Itu masih Belum. terlalu cepat lah. Hmm. Belum. Kalau si Douglas Luiz, no. Ah, kalau Nico kan mungkin awal-awal main dia belum terlalu nyetel tuh. Ya, Hmm. masih belum kelihatan. Tapi pas Hmm. lawan PSV kan itu kan dua-duanya gol tuh kan ada andil dia satu pas gol McKennie kan dia ngotot tuh. Nah, yang Hmm. kedua memang dia cetak gol kan yang pas lawan PSV kan si Nico Hmm. Gonzalez kan kayak udah mulai oke tuh cedera lawan Leipzig ya. Jadi kalau flop sih masih super jauh ya. Nah, kalau Hmm. Douglas Luiz cedera Oh. dikit dimainin bikin masalah cedera lagi. Nah, udah mahal berbahaya lagi. Waduh, Oh. Siap-siap. Berarti sama juga hampir pendapatnya dengan Bang Suryo. Jadi masih jauh ya dari kata flop. Baik, kalau Mm-mm. gue di sendiri Nico Gonzalez ya mungkin kayak Arjen Robben nih kali ini ya di Bayern Munchen dulu sering cedera, dikit-dikit disenggol cedera, dikit-dikit senggol cedera ya. Ya mungkin sudah ada kemauannya Thiago Motta juga pengen beli dan mengincar si Gonzalez ini. Cuma emang kita ini masalah dari dulu yaitu cedera terus ya kan. Gak ada apa-apa dulu Dybala juga cedera ya kan. Ya emang masalah klasik suatu tim berkompetisi di Eropa yaitu cedera. Tapi kalau menurut gua
agak sedikit dirugikan ya Juventus dengan pembelian Nico ini karena udah cukup lumayan harganya tapi belum bisa memberikan kontribusi yang lebih jauh. Apalagi kita juga butuh dia sebagai entahkah starting lineup atau enggak backup dari startingnya si Thiago Motta. Kayak kalau pendapat gue sih seperti itu. Baik, gue akan lanjut lagi nih materi yang kedua. Gue akan bertanya-tanya mengenai kira-kira nomor 8 itu kan di Juventus cukup ikonik nih kan. Banyak pemain yang sering memakai eh, baju atau jersey nomor punggung 8. Nah, kira-kira nih bagi para narasumber, siapa yang terbaiknya nomor 8 di Juventus? Entah musim apa aja ya kan, mau Conte kayak mau siapa kayak gitu kan. Mau Marchisio kayak gitu kan. Nah, dari kacamata Bang Suryo kira-kira siapa yang terbaik dan kira-kira yang terburuk siapa ya kan? Ada baik, ada buruk ya. Itu sudah lumrah ya kan. Kira-kira siapa nih Bang Suryo? Oke, sebagai seorang Juventini ya, gue nggak akan menilainya sebagai buruk, tapi kurang pas saja gitu Oh, pakai kurang nomor pas. 8. Hmm. Ya, not in the right time gitu. Mungkin right person iya, tapi not in the right time aja. Tapi kalau untuk nomor 8 yang the best, gue sendiri terinspirasi Marchisio karena nama anak gue pun ada nama tengahnya gitu. Tapi karena Hmm. anak gue perempuan, jadi ada Oh. Marcisia gitu. Gue balikin nah di situ. Hmm. Marchisio itu 11 tahun bersama Juve ya kan dengan 389 performance dan kurang lebih 38 gol merupakan seorang gelandang pengangkut air yang luar biasa komplit Apa? menurut gua. Mau gelandang pengangkut air. Si kerja tukang Iya galon menurut kayak gua. gitu. Ngeri. Iya, galonnya nggak bisa disebutin nih mereknya ya kan. Oh iya iya Oh iya iya. iya, Silakan lanjut lanjut. Anjing. Iya, jadi secara pressing oke, terus kita bisa lihat di 2012-2013 dia gol-golnya oke, 2014-2015 oke juga, 2015-2016 masih oke. Dia memenangkan 7 kali Scudetto bersama Juve, 3 kali Super Copa dan 4 kali Copa. Luar biasa banyak sebenarnya. Hmm. Dan itu sebagai seorang gelandang yang komplit ya gue pikir dia pantang nyerah ya dari segi stamina skill Hmm. oke cuman ya memang kenapa entah kenapa gitu pensiun dan gue sangat menyayangkan beliau itu pensiun pada saat usia sebelum pensiun gitu karena Claudio Marchisio Hmm. itu menginspirasi gue menjadi nama anak gue juga sih dengan posisi nomor 8 itu. Kemudian Oh. yang kedua itu ya, kedua best ya. Gue sih senengnya walaupun ini cuman make sebentar ya. Seorang gelandang Mauro Herman Camoranesi. Hmm. Nah, ini sempat dia pakai nomor 8, seorang tipe gelandang atau katakanlah kita bisa bilang agak maju ya, right midfield yang setia banget bersama Juve, even Calciopoli dia tetap sama Juve dan itu patut diapresiasi dan itu menjadi second base gua karena nggak gampang ketika klub itu dalam tanda kutip sedang susah, pemain itu akan setia. Berapa banyak pemain Juve yang tadinya Juve pindah ke klub lain, entah itu ke Barca atau ke Madrid atau ke Inter, misalnya seperti itu. Ya murni karena profesional, tapi gue akan menilainya second best untuk nomor 8 adalah Mauro Herman Camoranesi. Dan untuk Oke. yang kurang pas, ya Hmm. kembali lagi ke nomor 8 kita, pemain asal Wales. Ya, Hmm. yang Ramsey. nah, yang kebetulan kaki kaca juga gitu. Mempunyai kekurangan di aerial duels dan touch-nya itu kurang, rawan cedera, tapi entah kenapa ini agak analogi sedikit sama kalau misalnya tadi disebutin nama Mas Alexander Anton tadi, Nico sempat tampil bersama Argentina, dia tuh sehat terus gitu bersama Wales. Kan bingung sebenarnya. Nah, di situ itu karena ini gelandang pengangkut air juga gitu, komplit Oh. cuman kekurangannya cuma di aerial duel sama touch lah. Touch itu ya maksudnya lower body ke bawah gitu kurang. Tapi
secara skill oke, terus positioning oke, passing oke, through ball oke, long pass oke. Cuman emang dia nggak pas aja karena sering cedera. Jadi ke agak nggak kelihatan kontribusinya memang. Hmm. Sempat satu Scudetto, satu Super Copa dan satu Copa gitu. Scudetto di 20 Scudetto 1920, Copa 2021, Super Copa 2021 tuh Aaron Ramsey. Cuman sayang kaki kaca, jadi kurang kelihatan kontribusinya. Kalau gue bisa bilang seorang penyerang yaitu Amauri. Amauri itu tajam, tapi nggak tahu kenapa performanya di Juve itu kayak kurang aja gitu Hmm. Amauri. Jadi Bukan jodohnya kali second, kayak gitu. iya mungkin belum jodohnya. Second worstnya adalah Amauri. Gitu Hmm. Bro Rocky. Baik, berarti pertama Macisio, terus Camoranesi, yang kurang pasnya si siapa tadi? Ramsey. Ramsey sama si Amauri. Nah, kalau dari Bang Anton kira-kira siapa ada punya pilihan tersendiri untuk mengenai nomor 8 ini? Silakan. Iya. Karena saya nonton Juventus pertama kali dari tahun 96-97, jadi Wih. yang saya lihat Antonio Conte. Oh. Alasannya sih Oke. membekas ya. Gua lihat dia dari rambutnya utuh sampai habis sampai sekarang jadi pelatih. Plus karena dia pernah bawa Juventus sebagai pelatih dan sukses juga. Makanya saya pilih nomor 8 the best adalah Antonio Conte. Hmm. Leadershipnya kan luar biasa waktu itu ya. Box to Hmm. box pasti tadi apa? Pengangkut air, ya, Iya, air galon galon ya kan. mungkin. Lo kalau Conte apa nih? Ngangkut beras. Riset. Ya, dan ya sebenarnya sama sih seperti nomor 8 kita tipikalnya Conte juga pernah menjadi pemecah kebuntuan, tendangan jarak jauhnya juga oke. Tapi yang pasti memang kalau di leadership lah di Conte terasa sekali. Kenapa saya pilih Conte nomor satu? Karena Conte ada plusnya. Dia pernah menjadi pelatih Juventus dan membawa kita menguasai Serie A begitu lama, artinya gitu. Hmm. Kalau second best, sebenarnya saya juga mau ngomong Camoranesi, soalnya super flare kan. Lihat dia tuh Hmm. di nomor 8 tapi di AMR, wah sisi kanan dia, lihat dia bawa bola, ngototnya, wah itu seru banget tuh. Tapi kalau saya bilang si apa namanya Camoranesi nggak adil dong sama si Marchisio, karena Marchisio memang harus ditaruh second best lah ya. Marchisio second best, alasannya eh, Runutan saya sudah menjelaskan, sudah sangat-sangat keren tadi, nggak usah dijelasin lagi. Marchisio itu memang the best lah. Second best nomor 8 kita. Tapi dan lagi-lagi sama. Untuk yang kurang pas, itu Anom Rensi. Itu bener-bener deh. Kaki kaca betul, sering cedera banget, itu gajinya gede. Gede. Kita berharap banget sama dia tuh pertama kali itu kan, tapi nggak pernah benar-benar nyetel dia sama tim Juve. Terus mungkin bener the right man at the wrong time mungkin. Dia 3 kali ganti pelatih loh di Juve itu dia. Hmm. Jadi Hmm. benar-benar nggak pernah dapat satu stabilitas, jadi nggak pernah ngeluarin yang terbaik. Ya, Aaron Ramsey sih benar-benar the right man at the wrong place ya. Ti. Terus Aaron Ramsey kalau kenapa ya di Wales bisa benar-benar sehat terus itu ya bang ya. Waduh, Hmm. apa di sana makanannya nggak cocok kali di Turin kali ya. Enggak, di Wales itu kodamnya lebih keluar. Benar. Eh, Itunya. Nah, Penyesuaiannya kurang adaptif gitu. Iya, kalau yang kurang lagi lagi siapa pemain? Tadi kan ada second worst-nya siapa? mungkin yang saya nggak berasa kali ya, Gianni Ceda mungkin. Kalau Amauri kan Hmm. memang kita sempat berharap ya. Kalau nomor 8 yang nggak kelihatan lah, menurut saya Gianni Ceda sih. Gianni Ceda tuh Hmm. sempat sempat 1 tahun pegang nomor 8. Kalau Emerson kan kita berasa dia role-nya ada ya. Emerson sempat juga di 2005 kan, 2004 2005. Tapi Gianni Ceda saya nggak berasa sih. Jadi kayak nomor 8 tapi hilang aja. Dan dia juga Oh. waktu nomor 8 juga udah nggak muda kan waktu itu kan. Saya rasa 31, 31 lah saya rasa nomor 8 itu. Heeh. Habis itu setahun udah pindah ke Cremonese dia. Saya Oke, rasa begitu. siap. Nah, bagi kawan-kawan kira-kira siapa nih favorit nomor 8 dan yang paling tidak suka
di nomor 8 di Juventus. Silakan nih ditulis kolom komentar, kita tunggu nih kolom yang terbaik dapat hadiah dari Suryo ya kan. Bisa Wah, makan-makan. mantap. Malam bersama panutanku. Eh, Baik kalau Enggak gitu. lah, ini Gimana? ini Mas Anton sendiri kan cukup komplit ya. Dalam arti tidak semua orang memperhatikan detail seperti kayak Geni Ceda gitu. Ini kan pemain juga apa namanya, dalam tanda kutip ya, nggak nyetel sama Juve tapi nggak gede juga sama Juve gitu. Tapi ini Mas Anton ini pemerhati yang detail, berarti Geni Ceda ini juga diperhatiin sama dia gitu. Ini Juventini juga gitu yang Wih, ya benar-benar iya. komplit gitu Dia loh. dari tahun 96 Pak. Tadi dibilang ya kan. Iya, betul, Tuh, jangan betul, kenceng-kenceng. betul. Ya Jangan maaf. kenceng-kenceng, ketahuan Iya, iya. umurnya nanti gua. Oh ya. Betul, betul. Jadi sudah tidak usah diragukan lagi Bang Suryo. Kalau Bang Anton ini pemerhati Juventus yang detail-detail. Lo kan Betul, suka betul. Juventus baru dari Savona kan ya kan? Ah, iya, betul. Moiskin. Baik kalau gitu Pak terima Roti. kasih. Apa ya? Gimana? Ya, makanya teman-teman semua ikutin membershipnya, Oh mendapatkan ya kan view yang mantap luar nih biasa ya kan. banyak. Saya dari 96 97 nggak ada teman ngobrol. Fans Tuh. Juventus solo Oh, I single. see. Semuanya pada bela yang lain. Makanya jangan lupa join nih. Seru-seru Tuh banget ya deh kan. di grup Nah, kita nanti itu. bagi yang ingin seperti Anton silakan tuh. Langsung aja nih gua promosiin untuk membershipnya karena kalian bisa kayak Bang Anton join di sini. Ngobrol-ngobrol nih. Kan katanya kalau misalnya kita suka sama suatu klub tapi nggak ada wadah untuk melakukan bicara atau opini ya rugi juga ya kan. Di sini ada kita nanti ada juga grup WA-nya. Jadi di situ kalian akan mendapatkan berita-berita terupdate mengenai Juventus baik itu Mercato, baik itu tentang masalah finansial Juventus, baik itu masalah-masalah atau internal atau eksternal. Nah, kita ada grupnya. Karena kita juga dapat Betul, berita-berita dari orang-orang terpercaya yang ada di Turin sana, ya kan? Mau tahu kan? Mau kepo betul, kan? betul, Iya, betul, makanya betul, 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 join juga betul. nih di membershipnya. Baik, akhir itu aja materi kita kali ini nggak usah panjang-panjang karena sedang ada jeda internasional, jadi kita nggak bisa preview atau review masalah match Juventus. Terakhir nanti akan lawan Milan ya kalau nggak salah ya. Habis ini ya langsung ya. Ya kan? Ya, paling deket. Paling dekat lawan Milan kan. Nah, kita mudah-mudahan lawan AC Milan kita menang bisa naik lagi posisinya karena posisinya sekarang di posisi 6 ya kalau nggak salah. Apa 5 Ya, atau itu. Juventus. Ya, Akhir kata dari gua terima kasih. Jangan lupa juga di subscribe karena dengan begitu kalian bisa membuat channel kita ini lebih baik lagi dan juga tulis juga di komentar baik itu saran, kritik atau apapun kalian mau tulis tentang Bang Suryo kayak gitu kan tentang Bang Adi kayak tentang Bang Jeki monggo silakan. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman karena ada channel yang bisa beropini seperti ini. Akhir kata, terima kasih Bang Suryo, terima kasih Bro Anton. Kita jumpa di lain waktu. Vino alla fine. Forza Forza, Forza Juve. 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 Mantap. Selesai.